Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sejarah mengenai Kekhalifahan Abbasiyah yang sempat memiliki peranan penting bagi umat Islam dan sempat melahirkan banyak generasi-generasi emas, awal mula penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Nama Kekhalifahan Abbasiyah Arab, Al-Khilafah Al-Abbasiyah atau Bani Abbasiyah Arab, Al-Abbasiyun, adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, sekarang ibu kota Irak, dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib 566-652. Oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Berkembang selama 3 abad, tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bahagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk, dan dikenal dengan nama Mamluk. Selama 150 tahun mengambil kekuasaan memintas Iran, kekhalifahan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat, yang sering disebut Amir atau Sultan. Menyerahkan Andalusia kepada keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri, Maghreb dan Ifriqiya kepada Ahlabiyah dan Fatimiyah. Kejatuhan totalnya pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 di bawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir. Kekhalifahan di Kairo ini berakhir ketika Mesir ditaklukkan Kesultanan Utsmaniyah tahun 1517 dan gelar khalifah diklaim oleh dinasti Utsmaniyah Turki. Runtuhnya Daulah Umayyah. Pada mulanya para penyebar Islam semenanjung Arabia yang merupakan Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah, keturunan dari Ahlul Bait Sayyidina Husainin, di Pulau Perca pada abad ke-7 Masehi pada tahun 623 Masehi, yakni Syekh Usuluddin Wicitram Syah, Sultan Alauddin Mugayat, Sultan Ratu Negalang Paksi dari Sultan Ratu Mumelar Paksi anak cucu dari Sayyidina Husain, memiliki tujuan khusus penyebar Islam di Pulau Perca, dan mempengaruhi berdirinya kerajaan-kerajaan di pulau tersebut. Bukti-bukti penyebaran Islam diantaranya tatanan adat yang masih hidup serta berjalan hingga sekarang, masjid dan makam-makam, sejarah adat dan budaya Islam menumbuhkan cinta tanah air dan memperkuat identitas bangsa. Pada masa pemerintahan Khalifah Marwan kedua, pertentangan ini semakin memuncak dan akhirnya pada tahun 750, dikarenakan banyak pusat propaganda ada di 2 tempat, yaitu Kufah dan Khurasan. Kufah terhitung negeri baru di wilayah Irak, dan Irak pada masa itu termasuk dalam daerah Persia. Khurasan pun termasuk dalam daerah Persia. Keduanya menjadi pusat perkumpulan rahasia itu sebab Bani Umayyah sendiri kuat kedudukannya di kalangan bangsa Arab, sedangkan daulah yang akan berdiri ini hendak berpusat pada Persia, bukan ke Arab. Di kedua negeri itu, banyak orang yang merasa kurang senang jika khalifah tidak dipegang oleh Bani Hashim, padahal merekalah yang dekat hubungannya dengan Rasul. Abu al-Abbas al-Safah berhasil meruntuhkan daulah Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Menuju puncak keemasan, Kekhalifahan Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekhalifahan sebelumnya yakni Bani Umayyah, di mana pendiri dari kekhalifahan ini adalah Abdullah al-Safah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas rahimahullah. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijrah 750 Masehi sampai dengan 656 Hijrah 1258 Masehi, dibagi menjadi 5 periode yaitu: periode pertama 132 Hijrah atau 750 Masehi, 232 Hijrah atau 847 Masehi, disebut periode pengaruh Persia pertama. Dimulai dari pengangkatan Khalid bin Barmak sebagai pengganti dari Abu Muslim al-Khurasani menjadi wazir dan keluarganya pun mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan Abbasiyah.
Periode kedua, 232 Hijrah atau 847 Masehi sampai 334 Hijrah atau 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga, 334 Hijrah atau 945 Masehi sampai 447 Hijrah atau 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat, 447 Hijrah 1055 Masehi sampai 590 Hijrah 1194 Masehi, masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya, Salajika Al-Kubra atau Seljuk Agung. Periode kelima, 590 Hijrah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijrah 1258 Masehi, masa khalifah diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, yang keras menghadapi lawan-lawannya terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syiah. Pada masa Al-Mahdi perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga dan besi. Terkecuali itu dagang transit antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Basrah menjadi pelabuhan yang penting. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah 786 sampai 809 Masehi dan puteranya Al-Mamun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Al-Mutasim, khalifah berikutnya 833 sampai 842 Masehi, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik orang-orang muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan intern Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran keagamaan, semuanya dapat dipadamkan. Kemudian lembaga-lembaga berkembang pesat pada masa pemerintahan Bani Abbas, dengan berdirinya perpustakaan dan akademi. Perpustakaan pada masa itu lebih merupakan sebuah universitas, karena di samping terdapat kitab-kitab, di sana orang juga dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Perkembangan lembaga pendidikan itu mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak zaman Bani Umayyah, maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, terutama melalui gerakan terjemahan, bukan saja membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum, tetapi juga ilmu pengetahuan agama. Dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode,
Penafsiran pertama, tafsir Bi al-Masur, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi dan para sahabat. Kedua, tafsir Bi al-Rai, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat dan pikiran daripada hadits dan pendapat sahabat. Kedua metode ini memang berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas. Akan tetapi jelas sekali bahwa tafsir dengan metode Bi al-Rai, tafsir rasional, sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan. Hal yang sama juga terlihat dalam ilmu fiqh dan terutama dalam ilmu teologi. Perkembangan logika di kalangan umat Islam sangat memengaruhi perkembangan dua bidang ilmu tersebut. Imam-imam mazhab hukum yang empat hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah pertama. Imam Abu Hanifah rahimahullah 700-767 Masehi, dalam pendapat-pendapat hukumnya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Kufah, kota yang berada di tengah-tengah kebudayaan Persia yang hidup kemasyarakatannya telah mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Karena itu, mazhab ini lebih banyak menggunakan pemikiran rasional daripada hadits. Muridnya dan sekaligus pelanjutnya, Abu Yusuf, menjadi Qadi Al-Qudat pada zaman Harun ar-Rasyid. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahullah 713-795 Masehi banyak menggunakan hadits dan tradisi masyarakat Madinah. Pendapat dua tokoh mazhab hukum itu ditengahi oleh Imam Syafi'i rahimahullah 767-820 Masehi dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah 780-855 Masehi yang mengembalikan sistem mazhab dan pendapat akal semata kepada hadits Nabi serta memerintahkan para muridnya untuk berpegang kepada hadits Nabi serta pemahaman para sahabat Nabi. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga dan memurnikan ajaran Islam dari kebudayaan serta adat istiadat orang-orang non-Arab. Di samping empat pendiri mazhab besar tersebut, pada masa pemerintahan Bani Abbas banyak para mujtahid lain yang mengeluarkan pendapatnya secara bebas dan mendirikan mazhabnya pula. Akan tetapi, karena pengikutnya tidak berkembang, pemikiran dan mazhab itu hilang bersama berlalunya zaman. Dalam bidang optikal, Abu Ali Al-Hasan ibn Al-Haythami, yang di Eropa dikenal dengan nama Al-Hazen, terkenal sebagai orang yang menentang pendapat bahwa mata mengirim cahaya ke benda yang dilihat. Menurut teorinya yang kemudian terbukti kebenarannya, bendalah yang mengirim cahaya ke mata. Di bidang kimia, terkenal nama Jabir ibn Hayyan. Dia berpendapat bahwa logam seperti timah, besi dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan mencampurkan suatu zat tertentu. Di bidang matematika terkenal nama Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, yang juga mahir dalam bidang astronomi. Dialah yang menciptakan ilmu aljabar. Kata aljabar berasal dari judul bukunya, Al-Jabr wa al-Muqaibalah. Dalam bidang sejarah terkenal nama Al-Masuti. Dia juga ahli dalam ilmu geografi. Di antara karyanya adalah Muruj al-Zahab wa Ma'azin al-Jawahir. Tokoh-tokoh terkenal dalam bidang filsafat, antara lain Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Al-Farabi banyak menulis buku tentang filsafat, logika, jiwa, kenegaraan, etika dan interpretasi terhadap filsafat Aristoteles. Ibn Sina juga banyak mengarang buku tentang filsafat, yang terkenal di antaranya ialah As-Sifah. Ibnu Rushd yang di barat lebih dikenal dengan nama Averus, banyak berpengaruh di barat dalam bidang filsafat, sehingga di sana terdapat aliran yang disebut dengan Averroisme. Pada masa kekhalifahan ini, dunia Islam mengalami peningkatan besar-besaran di bidang ilmu pengetahuan. Salah satu inovasi besar pada masa ini adalah diterjemahkannya karya-karya di bidang pengetahuan, sastra, dan filosofi dari Yunani, Persia, dan Hindustan. Pengaruh Mamluk. Kekhalifahan Abbasiyah adalah yang pertama kali mengorganisasikan penggunaan tentara-tentara budak yang disebut Mamluk pada abad ke-9. Dibentuk oleh Al-Mamun, tentara-tentara budak ini didominasi oleh bangsa Turki tetapi juga banyak diisi oleh bangsa Berber dari Afrika Utara dan Slav dari Eropa Timur. Ini adalah suatu inovasi sebab sebelumnya yang digunakan adalah tentara bayaran dari Turki. Bagaimanapun tentara Mamluk membantu sekaligus menyulitkan kekhalifahan Abbasiyah, Bani Mamalik ini mendirikan kesultanan sendiri di Mesir dan memindahkan ibu kota dari Baghdad ke Kairo setelah berbagai serangan dari tentara Tartar dan kehancuran Baghdad sendiri setelah serangan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan.
Walaupun berkuasa, Bani Mamalik tetap menyatakan diri berada di bawah kekuasaan simbolik kekhalifahan, di mana Khalifah Abbasiyah tetap sebagai kepala negara. Pengaruh Bani Buwai. Faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, dengan membiarkan jabatan tetap dipegang Bani Abbas, karena Khalifah sudah dianggap sebagai jabatan keagamaan yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat lagi, sedangkan kekuasaan dapat didirikan di pusat maupun daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dalam bentuk dinasti-dinasti kecil yang merdeka. Di antara faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Hal ini terjadi karena Khalifah sudah dianggap sebagai jabatan keagamaan yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sedangkan kekuasaan dapat didirikan di pusat maupun di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dalam bentuk dinasti-dinasti kecil yang merdeka. Tentara Turki berhasil merebut kekuasaan tersebut. Di tangan mereka Khalifah bagaikan boneka yang tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan merekalah yang memilih dan menjatuhkan Khalifah sesuai dengan keinginan politik mereka. Setelah kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki pada periode kedua, pada periode ketiga 334 sampai 447 HL055M, Daulah Abbasiyah berada di bawah pengaruh kekuasaan Bani Buwai yang berpaham Syiah. Pengaruh Bani Seljuk. Di saat kepemimpinan Tughril Bek, dinasti Seljuk memasuki Baghdad menggantikan posisi Bani Buwai. Sebelumnya, Tughril rahimahullah berhasil merebut daerah-daerah Marwa dan Naisabur dari kekuasaan Ghaznawiyah, Balkh, Jurjan, Tabaristan, Khawarizm, Rai, dan Isfahan. Posisi dan kedudukan Khalifah lebih baik setelah dinasti Seljuk berkuasa. Paling tidak kewibawaannya dalam bidang agama dikembalikan setelah beberapa lama dirampas orang-orang Syiah. Meskipun Baghdad dapat dikuasai, namun ia tidak dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Tughril Bey rahimahullah memilih kota Naisabur dan kemudian kota Rai sebagai pusat pemerintahannya. Daulah-daulah kecil yang sebelumnya memisahkan diri, setelah ditaklukkan Daulah Seljuk ini, kembali mengakui kedudukan Baghdad, bahkan mereka terus menjaga keutuhan dan keamanan Abbasiyah untuk membendung paham Syiah dan mengembangkan manhaj Sunni Salafi yang dianut mereka. Setelah jatuhnya kekuasaan Bani Buwai ke tangan Bani Seljuk atau Salajikah Al-Kubro, Seljuk Agung, posisi dan kedudukan Khalifah Abbasiyah sedikit lebih baik, paling tidak kewibawaannya dalam bidang agama dikembalikan, bahkan mereka terus menjaga keutuhan dan keamanan untuk membendung paham Syiah dan mengembangkan manhaj Sunni yang dianut oleh mereka. Kehancuran Khalifah Abbasiyah. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada masa ini, sehingga banyak daerah memerdekakan diri, adalah luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah sementara komunikasi pusat dengan daerah taklukan sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintahan sangat rendah. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan Khalifah kepada mereka sangat tinggi. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat kekuatan militer menurun, Khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya, dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari Al-Haraj, semacam pajak hasil bumi. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-merit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah kedua. Faktor ini saling berkaitan dan tak terpisahkan. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme kesukuan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai, kekecewaan mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroasterisme dan Mazdakisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindik ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Al-Mansur berusaha keras memberantasnya, bahkan Al-Mahdi merasa perlu mendirikan jawatan khusus untuk mengawasi kegiatan orang-orang zindik dan melakukan mihnah dengan tujuan memberantas bid'ah. Pada saat gerakan ini mulai tersudut, pendukungnya banyak berlindung di balik ajaran Syiah.
sehingga banyak aliran Syiah yang dipandang gulat, ekstrim, dan dianggap menyimpang oleh penganut Syiah sendiri. Aliran Syiah memang dikenal sebagai aliran politik dalam Islam yang berhadapan dengan paham Ahlus Sunnah. Aliran Mu'tazilah bangkit kembali pada masa Bani Buwayh, namun pada masa dinasti Seljuk yang menganut paham Sunni, penyingkiran golongan Mu'tazilah mulai dilakukan secara sistematis. Dengan didukung penguasa aliran Asariyah tumbuh subur dan berjaya, pikiran-pikiran Al-Ghazali yang mendukung aliran ini menjadi ciri utama paham Ahlus Sunnah. Pemikiran-pemikiran tersebut mempunyai efek yang tidak menguntungkan bagi pengembangan kreativitas intelektual Islam konon sampai sekarang. Perang Salib. Perang Salib ini terjadi pada tahun 1095 Masehi, saat Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci, untuk memperoleh kembali keleluasaan berziarah di Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Seljuk, serta menghambat pengaruh dan invasi dari tentara Muslim atas wilayah Kristen. Sebagaimana sebelumnya tentara Sultan Auf Arslan rahimahullah tahun 464 Hijrah, 1071 Masehi, yang hanya berkekuatan 20.000 sampai 30.000 prajurit, dalam peristiwa ini berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 40.000 sampai 70.000, terdiri dari tentara Romawi, Gus, Al-Akraj, Al-Hajar, Prancis dan Armenia. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Mansikat. Walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, namun kerugian yang mereka derita banyak sekali, karena peperangan itu terjadi di wilayahnya. Kerugian-kerugian ini mengakibatkan kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian mereka bukan menjadi bersatu, tetapi malah terpecah belah. Banyak daulah kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad pada tahun 565 Hijrah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mustasim, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad, 1243 sampai 1258 Masehi, betul-betul tidak berdaya dan tidak mampu membendung topan tentara Hulagu Khan. Pada saat yang kritis tersebut, Wazir Khilafah Abbasiyah, Ibn Al-Qomi, seorang Syiah ingin mengambil kesempatan dengan menipu Khalifah, lalu mengatakan kepada Khalifah, "Saya telah menemui mereka untuk perjanjian damai. Hulagu Khan ingin mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Bakar ibn Mutashim, putra Khalifah. Dengan demikian, Hulagu Khan akan menjamin posisimu. Lah tidak menginginkan sesuatu kecuali kepatuhan, sebagaimana kakek-kakekmu terhadap Sultan-Sultan Seljuk." Khalifah menerima usul itu, lah keluar bersama beberapa orang pengikut dengan membawa mutiara, permata dan hadiah-hadiah berharga lainnya untuk diserahkan kepada Hulagu Khan. Hadiah-hadiah itu dibagi-bagikan Hulagu kepada para panglimanya. Keberangkatan Khalifah disusul oleh para pembesar istana yang terdiri dari ahli fikih dan orang-orang terpandang. Tetapi, sambutan Hulagu Khan sungguh di luar dugaan Khalifah. Apa yang dikatakan wazirnya Temyata tidak benar. Mereka semua, termasuk wazir sendiri, dibunuh dengan leher dipancung secara bergiliran. Dengan pembunuhan yang kejam ini berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah, sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongol tersebut. Walaupun sudah dihancurkan, Hulagu Khan memantapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun, sebelum melanjutkan gerakan ke Syria dan Mesir. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan Khilafah Bani Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan tersebut. Maka habislah pembahasan kita tentang sejarah kekhalifahan Abbasiyah. Semoga bermanfaat dan dapat kita mengambil hikmat dari kejadian pada Khalifah Abbasiyah jangan sampai terjadi lagi pada negara kita. Sebagai umat Islam kita harus pintar memahami dan terus belajar dari sejarah kehancuran kerajaan-kerajaan Islam yang sangat masyhur. Sekian pembahasan dalam video kita, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.